Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Kamila dengan NIM 22201516161. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi berganda dengan mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Cahya Amalia Husna, MPD. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu guru ingin mengetahui pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka, guru tersebut menghimpun sampel data minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3, dan prestasi belajar Y dengan perolehan sebagai berikut. Ini datanya. Berdasarkan data di atas, tentukanlah A. Apakah data minat X1, X2, X3, dan Y berdistribusi normal? Soal yang ke B, apakah X1, X2, X3, dan Y memiliki hubungan yang linier? Yang ke C, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A? Penyelesaian yang A, kita langsung masuk ke SPSS-nya. Datanya sudah saya masukkan. Kita ke variabel view. Ini kita ganti dengan minat. Kita ganti dengan rasa ingin tahu. Yang ini kita ganti dengan keterampilan. Bawahnya kita ganti dengan prestasi. Kalau sudah, desimalnya kita ganti 0 semua. Kalau sudah, misalnya kita ganti scale semua. Kalau sudah, kita kembali ke data view, klik analyze, descriptive statistic, kita ke explore. Kalau sudah, semuanya kita gotong ke dependent list. Klik plot, kita checklist normality plot with test, continue, oke. Kita tunggu datanya. Kita lihat di tabel test of normality. Kita fokus pada Shapiro Wilk yang signifikan. Ini dia, yaitu minat atau X1 0,116, rasa ingin tahu atau X2 0,654, X3 0,325, dan Y 0,117. Jadi, penyelesaian A, hipotesis ujinya HO sama dengan data berdistribusi normal, sedangkan HA-nya data tidak berdistribusi normal. Tetap signifikannya alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Dengan statistik uji Shapiro Wilk, kriteria ujinya, jika nilai signifikan kurang dari alfa, maka HO ditolak. Jika nilai signifikansi lebih dari alfa, maka HO diterima. Ini output SPSS-nya yang tadi. Jadi, kesimpulannya, karena nilai signifikan 0,116 dari minat, 0,654 dari rasa ingin tahu, 0,325 dari keterampilan, 0,117 dari prestasi, lebih dari alfa,
alfa sama dengan 0,05, maka HO diterima. Jadi data berdistribusi normal. Lanjut ke soal yang B. Apakah minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3, dan prestasi belajar Y memiliki hubungan yang linier? Langsung ke SPSS saja. Sama kayak yang tadi, klik analyze, kita ke compare min, minat kita gotong ke dependent list, rasa ingin tahu kita juga ke dependent list, keterampilan juga. Kalau prestasi kita masukkan ke independent list karena termasuk variabel bebas, sedangkan X1, X2, X3 ini variabel terikat. Kalau sudah, klik option, kita checklist type of linearity, continue, oke. Kita lihat tabel di ANOVA table. Kita fokus ke deviation from linearity yang signifikan. Minat yaitu signifikannya 0,608, sedangkan rasa ingin tahu itu 0,645, keterampilan 0,766. Artinya lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05, maka HO diterima. Penyelesaiannya yaitu hipotesis ujinya HO terdapat hubungan yang linier antara X1, X2, X3, dan Y. HA-nya tidak terdapat hubungan yang linier antara X1, X2, X3, dan Y. Taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Dengan statistik uji test of linearity dengan kriteria uji tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa, terima H0 jika nilai signifikansi lebih dari alfa. Dengan output SPSS yang tadi, dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3, dan prestasi belajar Y. Kita lanjut ke soal yang C tadi. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A? Langsung saja kita lanjut ke SPSS. Datanya kayak tadi. Lanjut ke analyze. Kita pilih regression yang linear. Kalau udah, prestasinya kita gotong ke dependent. Sedangkan minat kita masukkan ke independent, rasa ingin tahu juga, keterampilan juga. Kalau sudah, kita klik statistik, kita checklist Durbin Watson, deskriptif, dan collinearity. Klik continue, oke. Kita lihat di tabel model summary. Untuk mengetahui berapa persenan pengaruh dari variabel, kita lihat di R-square, yaitu 0,711 atau 71,1%. Jadi
Pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y mempunyai pengaruh sebesar 71,1%. Lanjut kita ke tabel ANOVA. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pada variabel X1, X2, X3 pada variabel Y, yaitu kita lihat di signifikan 0,003 yang berarti kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Lanjut kita fokus ke tabel koefisien. Untuk mengetahui regresi linier berganda, yaitu yang B ini, dengan rumus B sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Untuk konstanta langsung saja kita masukkan dengan rumus Y sama dengan ini 42,021 plus 0,474 X1 plus 0,234 X2 min 0,184 X3 plus E. Penyelesaian yang C, hipotesis ujinya HO B sama dengan 0, HA-nya B tidak sama dengan 0. Dengan statistik uji regresi linier berganda, taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05 atau 5% dengan kriteria uji. Tolak H0 jika nilai signifikan kurang dari alfa, terima H0 jika nilai signifikan lebih dari alfa. Dengan output SPSS yang tadi, output model summary, hubungan antara variabel tersebut dapat diketahui melalui output model summary. Berdasarkan output tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. A. Nilai R sama dengan 0,843, artinya tingkat hubungan yang kuat. Nilai R square ini 0,711, artinya pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar sebesar 71,1% dan 28,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Ini yang output model ANOVA. Ada atau tidaknya pengaruh pada dapat diketahui melalui output model ANOVA. Berdasarkan output model ANOVA ini dapat diperoleh informasi berikut. Nilai signifikan 0,003 kurang dari taraf signifikan 0,05 atau 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Lanjut ke output koefisien. Adapun persamaan regresi dapat diketahui melalui output koefisien. Berdasarkan output tersebut diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y topi sama dengan 42,021 plus 0,474 X1 plus 0,234 X2 min 0,184 X3. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis sampel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara minat X1, rasa ingin tahu X2, dan keterampilan pemecahan masalah X3 secara simultan terhadap prestasi belajar. Hal tersebut diperkuat oleh tingkat hubungan ketiga variabel tersebut yang kuat dan besar. Kontribusi pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar sebesar 71,1% dan 28,9% dipengaruhi oleh faktor lain.
Sekian penyampaian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.